Ya pemirsa, lantas bagaimana prospek berinvestasi di produk reksadana pendapatan tetap? Kita akan membahasnya bersama dengan Manajer Marketing and Business Development Bahana TCW Investment Management, Bapak Sidarta Surya Meta. Selamat pagi Mas Sidarta. Ya, selamat pagi Mas Egan. Mas Sidarta, kalau kita bicara mengenai kinerja pendapatan tetap nih ya, reksadana pendapatan tetap, menurut Anda sekarang kinerjanya seperti apa sih? Untuk kinerja reksadana pendapatan tetap di tahun ini memang agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jauh mengungguli saham maupun inflasi gitu ya. Kalau kita lihat kinerja year to date gitu ya, berarti kan hanya belum 6 bulan tuh sudah hampir 12% gitu untuk obligasi pemerintah. Dibandingkan saham yang hanya 6, lupakan deposito yang makin lama makin kuncup gitu makin ya. Turun gitu ya. Jadi sangat-sangat bagus ya untuk kinerja obligasi. Tapi dibandingkan dengan reksadana campuran maupun saham, kinerjanya memang lebih baik? Tergantung isi pendapatan tetapnya. Tetapi kalau kita bicara yang konvensional saja, misalkan obligasi pemerintah, itu hampir pasti lebih unggul dibanding yang berbasis saham. Karena tadi, yang saya katakan 12%. Campuran itu mungkin di sekitar 9-10 mungkin, karena dia ada obligasi juga. Kalau saham mungkin range-nya 5-7 aja. Itu udah bagus. Mas Sidarta, kemudian faktor-faktor apa yang kemudian akhirnya pada kali ini gitu ya, reksadana pendapatan tetap ini mengungguli ataupun berbeda dengan pendapatan tetap pada tahun-tahun sebelumnya? Itu kemudian faktor-faktor apa saja yang kemudian buat itu? Untuk pendapatan tetap itu sebenarnya cukup sederhana kita melihatnya. Pendapatan tetap ini kan ini adalah obligasi, kita memberikan hutang baik itu kepada korporat ataupun kepada negara. Kita ngomong yang ada obligasi negara saja gitu ya. Kalau kita ngutangin negara, maka acuan dari obligasi itu adalah sama inflasinya. Kita ngutangin negara dapat bunga, minimal harus bisa nutup biaya hidup kita di sini kan. Nah, inflasi kita tahun ini sangat rendah, 3,3% sekarang. Dibandingkan kita 10 tahun terakhir itu sekitar 7%-an, itu beda banget dunia, jauh ya, bumi dan langit. Ya kita berkah lah dari harga minyak yang turun gitu. Oleh karena itu melesat ke atas gitu ya dari sisi obligasi. Dan tentunya central bank juga merespon sama, melihat inflasi rendah, kan hakikat hidupnya bank sentral itu sebenarnya menciptakan stabilitas. Stabilitas itu komponen stabilitas harga, sebenarnya kita hidup tuh nyaman. Harga cuma 2 komponennya. Kalau kita belinya iPhone itu pakai harga kurs. Kalau misalkan kita cabai merah keriting nih, sebenarnya daging, nggak daging impor, kalau cabai merah keriting itu inflasi. Nah kalau kayak sekarang inflasinya cakep, kemudian kurs relatif stabil, 13.000, 13.300, obligasi pasti akan realistis. Mas Sidarta, ini kemudian seberapa besar sih pengaruh dari pasar obligasi, lalu kemudian tadi sudah disebutkan sendiri kan pasar obligasi, lalu kemudian dengan nilai tukar rupiah, dengan penurunan BI rate. Nah itu kemudian seberapa besar kemudian pengaruh-pengaruh dari tersebut akhirnya membuat kinerja reksadana ini lebih baik? Jadi kalau untuk asing itu maupun lokal pasti akan melihat acuan utama adalah tadi BI rate ya. BI rate itu akan mengikuti inflasi. Maka dari itu kalau kita cermati dari sejak Desember tahun lalu, dari 7,5 sampai 6,5 sekarang, itu rally udah 13% lebih obligasi pemerintah gitu. Otomatis akan rally sendiri. Nah, kurs itu menjadi penting ini buat utama investor asing. Kenapa? Karena asing itu tidak akan tergiur dengan kupon 8 atau 9 ketika melihat rupiah bisa melemah 10%. Maka dia harus melihat tuh rupiah dalam kondisi yang cukup stabil dan trennya akan menguat. Nah, dengan demikian kondisi tahun ini menjadi satu konstelasi yang baik sekali lah ibaratnya itu untuk obligasi karena kursnya stabil, BI rate rendah, inflasi rendah. Ini udah faktor-faktor yang sangat menunjang untuk rally-nya obligasi. Nah ini kira-kira kalau misalnya kinerjanya pendapatan tetap saat ini bagus begitu ya, ini kira-kira sampai kapan nih? Bisa nggak diperkirakan? Kita lihat ini akan cukup panjang ya, setidaknya 1 sampai 2 tahun ke depan. Karena kita melihat begini, di dunia sendiri orang itu belum mau masuk ke aset yang berisiko seperti saham. Kita lihat bursa di China itu minus 18% year to date, Jepang minus 18%, Eropa minus sekitar 11% gitu ya. S&P Amerika pun masih tidak terlalu banyak. Bahkan yang naik malah gold. Gold 20% year to date nih emas. Kenapa? Itu mengindikasikan orang tuh nyarinya yang bebas risiko. Maka obligasi ini akan terus dicari, apalagi tengah kita hari ini Brexit gitu ya. Ini semua uncertain, orang akan cari yang risk free. Risk free adalah obligasi. Dan gimana Indonesia? Indonesia termasuk obligasi yang kuponnya tinggi sekali. Termasuk yang top 10 lah di negara emerging countries. Baik. Nah, maksudnya meskipun resikonya kecil ya, tapi resikonya itu apa sih sebetulnya kalau pendapatan tetap? Obligasi pendapatan itu kita kayak ngutangin, memberikan hutang kepada orang. Memberikan hutang kepada orang itu risikonya itu cuma satu, yang paling besar adalah ngemplang, tidak bayar. Nah, kalau kita beli obligasi negara, maka risiko ngemplang itu hampir tidak ada, maka disebut bebas risiko. Karena negara pasti bayar gitu ya. Kecuali NKRI ini pecah gitu ya. Kalau jangan sampai ya. Jangan sampai. Kalau obligasi korporasi, maka kita harus memperhatikan betul korporasinya. Bagaimana bisnisnya, apakah ini
di kondisi yang melambat seperti ini, dia masih bisa bertahan dan mampu membayar hutang-hutangnya. Itu yang harus kita perhatikan. Itu saja sebenarnya risikonya. HMI sini akan nurunin ini deposito nggak? Siapa? HMI-nya? Manajer investasinya maksudnya? Oke. Kalau di kita udah menurunkan jauh untuk deposito ya. Kita kan lebih banyak sekarang itu mengambil di obligasi karena kita tahu sama-sama merasakan bunga itu makin turun gitu ya. Kita akan meningkatkan obligasi karena hukumnya obligasi itu setiap suku bunga turun, obligasi itu akan rally, sederhana. Karena orang terpaksa harus nyari yang lebih berisiko Pak dibanding nabung. Nah, tapi kemudian manajer investasi ini biasanya menempatkan dana di instrumen ini apa aja nih untuk kemudian reksadana pendapatan tetap? Pilihan untuk pendapatan tetap itu biasa tetap masih terbuka pilihan untuk semua instrumen dalam arti yang konvensional seperti saham, obligasi maupun deposito. Yang membedakan proporsinya. Kalau misalnya di pendapatan tetap itu minimal 80% harus obligasi. Harus obligasi? Harus. Sisanya itu boleh ya ada racikannya. Ada isi sedikit saham boleh, atau isi deposito. Atau bahkan beberapa kayak kita mentokin kadang ada beberapa produk yang 100% obligasi. Nah itu bisa. Nah yang 20% itu yang paling resikonya agak ada tinggi gitu ya? 20% ini biasa jadi penjembatan. Kalau misalnya dilihat saham cukup lumayan dan obligasi tidak terlalu menarik, biasa untuk menjadi kicker atau penambah itu diisi saham sedikit. Kalau sekarang saham dikurangin pasti. Karena obligasi lebih bagus, maka akan ditambah terus. Baik, Mas Saudara, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap sama kami di Market Corner.